Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Anggraini dari TPC 22 dengan NIM 220111091. Saya akan mempresentasikan tentang kapasitansi dielektrik F6, laporan praktikum fisika dasar 2. Yang pertama adalah abstrak. Praktikum kapasitansi dielektrik ini bertujuan untuk menentukan nilai kapasitansi, nilai muatan pada kapasitor, nilai perbedaan tegangan, dengan konstanta tertentu berdasarkan bahan dielektriknya. Alat yang digunakan adalah simulasi PET kapasitor. Mengamati hubungan parameter dua plat sejajar dengan besar kapasitasnya. Besaran satuan C adalah kapasitansi, A adalah luas permukaan, D jarak, dan K konstanta serta epsilon permitivitas. Dengan menggunakan perhitungan regresi dan error serta mencari nilai epsilon dan K. Kata kunci yaitu kapasitansi, dielektrik, muatan, parameter, regresi, error, konstanta, jarak, luas permukaan, dan permitivitas. Lalu selanjutnya adalah bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Kapasitansi dielektrik adalah ukuran kapasitas suatu kapasitor untuk menyimpan muatan terhadap beda potensial yang diberikan terhadap suatu material non-konduktor, seperti kaca, kertas, atau kayu yang disebut dielektrik. Ada banyak ukuran dan bentuk kapasitor. Susunan yang kurang umum tetapi lebih konvensional disebut kapasitor plat sejajar, yang terdiri dari dua plat konduktor sejajar dengan luas yang dipisahkan dalam jarak. Semakin besar kapasitansi, semakin banyak muatan yang diperlukan. 1.2 tujuan: memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar. 2. Mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi. 3. Mengamati pengaruh bahan dielektrik terhadap besarnya kapasitansi. 1.3 permasalahan. 1. Bagaimana cara memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar? 2. Bagaimana mengamati hubungan parameter dua plat sejajar dan besar kapasitansi? 3. Bagaimana pengaruh bahan dielektrik terhadap besarnya kapasitansi? Selanjutnya adalah bab 2 dasar teori. 2.1 kapasitansi dielektrik. Kapasitor adalah menentukan berapa banyak muatan yang dapat disimpan, yang disebut sebagai kapasitansi. Satuan kapasitansi adalah coulomb per volt yang dinamakan farad atau F. Kapasitor terbagi menjadi dua, yaitu A. Kapasitor keping sejajar. Kapasitor ini menggunakan dua keping konduktor sejajar. Contohnya pada luas dan jarak antara keping pada kapasitor keping sejajar. Misal Q adalah besar muatan pada tiap keping dan V adalah perbedaan potensial antara keping-keping. Ketika muatan pada suatu kapasitor berarti besar muatan pada setiap keping. Dengan rumus C sama dengan Q dibagi V atau dQ per dV. Lalu selanjutnya C sama dengan epsilon dikali A. Ketika sebuah kapasitor diisi, plat-platnya memiliki muatan dengan magnitudo yang sama, tapi tandanya berlawanan, plus Q dan negatif Q. Kita menyebut muatan kapasitor sebagai A, nilai absolut dan muatan di plat-plat tersebut. Muatan Q dan beda potensial V untuk kapasitor adalah proporsional satu sama lain, dengan rumus Q sama dengan C dikali V. Konstanta proporsionalitas C disebut sebagai kapasitansi dan kapasitor. 1 farad sama dengan 1 F sama dengan 1 kali C dibagi V. Kapasitansi atau C adalah hubungan antara jumlah muatan atau A dan perbedaan tegangan atau V antara dua plat konduktor pada kapasitor. Kapasitansi ini bergantung pada penyusunan geometris dari plat konduktor dan material dielektrik diantaranya. Contoh sebuah kapasitor yang terdiri dari N plat sejajar dengan luasan A memiliki jarak di antara kedua plat dan konstanta material dielektrik ER memiliki kapasitansi C sama dengan epsilon ER dikali A per D buka kurung N kurang 1, dengan epsilon adalah konstanta dielektrik untuk ruang hampa. Ketika ruang di antara dua konduktor pada suatu kapasitor diisi dengan dielektrik, kapasitansi naik sebanding dengan faktor K yang merupakan karakteristik dielektrik, yang disebut konstanta dielektrik, untuk jumlah muatan tertentu pada keping kapasitor. Perbedaan potensial menjadi lebih kecil dan rasio Q dibagi V bertambah besar. Berikut ini adalah contoh gambar dari plat sejajar. Selanjutnya, jika medan listrik awal antara keping-keping suatu kapasitor tanpa dielektrik adalah epsilon, medan dalam dielektrik adalah E sama dengan epsilon dikali K, di mana K adalah konstanta dielektrik. Untuk suatu kapasitor keping sejajar dengan jarak pemisah D, perbedaan potensial antara keping adalah V sama dengan E dikali D sama dengan epsilon D per K sama dengan V0 per K, di mana V adalah perbedaan potensial dengan dielektrik dan V0
Epsilon adalah perbedaan potensial awal tanpa dielektrik. Kapasitas baru adalah C sama dengan Q dibagi V sama dengan Q dibagi Epsilon per dibagi K. Atau C sama dengan K dikali C0, C0 sama dengan Q dibagi V0 atau kapasitansi awal. Kapasitansi dan suatu kapasitor sejajar yang berisi dielektrik dengan konstanta K adalah C sama dengan K dikali Epsilon dikali A per D sama dengan Epsilon dibagi A. Selanjutnya adalah bab 3 metodologi. 3.1 flowchart. Pertama, buka simulasi PET, kapasitor lab, dan dukungan Java. Lalu start dan buat rangkaian sesuai arahan. Lalu atur nilai variabel, nilai tegangan, jarak, dan luas penampang. Dan perhatikan nilai ketiga alat ukur seperti kapasitansi, muatan, dan energi yang tersimpan. Lalu hitung nilai kapasitansi, muatan, dan energi yang tersimpan. 3.2 alat. Simulasi PET atau kapasitor, simulasi dengan dukungan Java, plat konduktor, laptop. 3.3 prosedur kerja. Pertama, buka file simulasi yang telah diunduh dan simulasi dari dukungan Java. 2. Buatlah rangkaian gambar kapasitor. 3. Atau beberapa nilai variabel simulasi berikut. A. Nilai tegangan input rangkaian dengan cara menaikkan pin voltage pada baterai. B. Jarak antara plat. C. Luas penampang plat. 4. Perhatikan nilai ketiga alat ukur, kapasitansi, muatan, dan energi yang tersimpan. Lalu catat hasilnya, dan yang kelima, hitung nilai ketiga alat ukur tersebut. 3.4 Pengolahan data. Data yang pertama adalah dengan V sama dengan 1,5 volt, D sama dengan 8,5 mm, A sama dengan 100 sampai 200 dengan penambahan 10. Lalu data kedua yaitu 7 mm dengan offset dan bahan dielektrik gelas 4,7. Lalu selanjutnya kita akan melakukan percobaan dasar kapasitor dengan mencentang muatan plat dan kapasitansi. Lalu dengan jarak antara plat 8,5 dan luas plat dari 100 hingga 200 dengan penambahan 10. Lalu kita lihat di sini kapasitansinya 1, di sini kita menggunakan 10 pangkat min 12. Jadi kapasitansinya adalah 0,10 dikali 10 pangkat negatif 12. Lalu selanjutnya dengan penarikan penambahan 10. Jika tidak pas tidak apa-apa. Kita lihat lagi yaitu 0,12 kali 10 pangkat negatif 12. Lalu dengan penambahan 10 lagi. dan yaitu 0,13 dikali 10 pangkat negatif 12. Seterusnya lalu kita pada data kedua yaitu dengan dielektrik dengan kapasitansi, lalu dielektrik gelas dengan 4,7 dengan jarak antar plat sama dengan 8,5 dan penambahan sama. Lalu jarak ini pada angka 7. Dan lalu kita lihat di sini 10 pangkat negatif 12. Lalu kita lihat di sini kapasitansinya 0,22 dikali 10 pangkat negatif 12. Lalu lakukan hal yang sama dengan penambahan 10 yaitu 0,26 dikali 10 pangkat negatif 12. Oh ya, di sini juga dengan baterainya kita ke atasin. Lalu selanjutnya kita lakukan berulang dengan penambahan 10 yaitu 0,30 kali 10 pangkat negatif 12. Seterusnya hingga kita dapatkan data-data tersebut, lalu kita catat pada tabel dan kita hitung dari hasil data pertama dan data kedua ini. Lalu selanjutnya kita pada bab 4 yaitu analisa data dan pembahasan. 4.1 Analisa data tabel dan grafik. Dari hasil uji percobaan dasar kapasitor tadi, kita masukkan ke dalam tabel 1 dan tabel 2, data ke-1 dan data kedua kita temukan dengan menghitung C, yaitu kapasitansi. Kita dapatkan 11 data yang ada di gambar ini. Lalu selanjutnya ada grafik data ke-1 dan grafik data kedua. Bisa kita lihat di sini bahwa dari data-data tersebut kita masukkan dan membuktikan bahwa ini semakin besar nilai
semakin besar luas permukaan, semakin besar juga kapasitansi. Dan berbanding lurus kita lihat di sini sama dengan halnya pada data kedua, yaitu A terhadap C, semakin besar luas permukaan, semakin besar juga nilai kapasitansi. Lalu selanjutnya kita menghitung tabel regresi linear data ke-1 dan data kedua. Kita hitung dengan X dan XY, X kuadrat dan X dikali Y, dan kita dapatkan hasilnya masing-masing. Lalu kita melakukan perhitungan pada 4.2, yaitu pertama perhitungan regresi data ke-1 dengan A1 kita masukkan ke dalam rumus, dan didapatkan A1 sama dengan negatif 0,0011 X, dan A0 sama dengan 0,3470. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan Y sama dengan A1X tambah A0, yaitu sama dengan min 0,0011X ditambah 0,3470. Dan perhitungan regresi data kedua yaitu A1 sama dengan 0,0037 dan A0 sama dengan negatif 0,1614. Dan kita masukkan data-data tersebut. A1X sama ditambah A0 sama dengan 0,0037X dikurang 0,1614. Lalu pada regresi data pertama kita hitung rumus Y sama dengan A1X ditambah A0, C sama dengan epsilon dibagi D, A1 sama dengan epsilon dibagi D. Lalu kita dapatkan epsilon sama dengan negatif 0,0935 dikali 10 pangkat negatif 12. Dan melakukan perhitungan error dengan rumus XT dikurang XA per XT dikali 100%. Lalu kita dapatkan 0,09%. Dan pada perhitungan regresi data kedua melakukan perhitungan konstanta sama dengan A1 dikali D per epsilon. Kita dapatkan K tersebut sama dengan negatif 0,3. Lalu 4.3 pembahasan. 1. Pada tabel 1 data pertama dan tabel data kedua membuktikan bahwa semakin besar nilai A atau luas permukaan, semakin besar juga nilai kapasitansi dengan rumus C sama dengan epsilon dikali A per D. Yang kedua, pada perhitungan regresi linear data ke-1 didapatkan min 0,0935 dikali 10 pangkat negatif 12 dan menghitung error menggunakan rumus ER sama dengan XT per XA dibagi XT dikali 100% dan didapatkan sebesar 0,9%. Dan data kedua dengan nilai K sama dengan 4,7 atau bahan dielektrik gelas dapat disimpulkan bahwa semakin luas permukaan nilai kapasitansi, semakin besar juga atau berbanding lurus dan sebaliknya. Dibuktikan dengan rumus C sama dengan epsilon dikali A per D dikali K. Dan 4. Pada perhitungan kapasitansi dielektrik data kedua diperoleh negatif 0,3 dengan rumus K sama dengan A1 dikali D per epsilon, yang dimana epsilon didapatkan dari perhitungan data pertama. Lalu yang terakhir bab 5 kesimpulan dan saran. 5.1 kesimpulan. 1. Kapasitansi dielektrik adalah hubungan antara jumlah muatan dan perbedaan tegangan antara dua plat konduktor yang berisi bahan dielektrik pada kapasitor. C per Q sama dengan V. 2. Pada data 1, kapasitansi dapat dihitung dengan menggunakan rumus C sama dengan epsilon dikali A per D, dan epsilon dengan rumus epsilon sama dengan A1 dikali D. 3. Pada data A, kapasitansi yang diisi oleh bahan dielektrik gelas yaitu 4,7 dengan rumus C sama dengan epsilon dikali A per D dikali K, dan mencari konstanta pada data kedua dengan rumus K sama dengan A1 dikali D per epsilon. 5.2 saran. Agar lebih memahami tentang parameter kapasitansi dielektrik, perlu dilakukan uji coba perhitungan dan simulasi lebih banyak dengan berbagai macam jenis data, dan diharapkan mampu memahami konsep dan kapasitansi pada kapasitor tersebut. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.